Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Anggun Almansyah dengan NIM C0C0200001 akan menyampaikan hasil laporan tugas akhir tentang prosedur penerimaan bahan bakar minyak BBM di PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang, PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan. Bisnis yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero ialah pengelolaan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi milik negara yang bertugas mengelola penambangan gas dan minyak milik negara. Kegiatan Pertamina di bidang energi dan petrokimia terbagi dalam sektor hulu dan hilir dan ditunjang oleh anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Akuntansi minyak dan gas mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena faktor harga, sifat fisik dan kimianya berasal dari minyak dan gas itu sendiri. Adapun masalah aktivitas pengendalian internal bahan bakar minyak yang terjadi pada PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi yaitu kemungkinan terjadinya loss BBM yang diakibatkan oleh banyaknya kekurangan penerimaan dari jumlah pesanan dan juga adanya kemungkinan produk overspec. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja produk yang ada di PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi? 2. Bagaimana penerapan prosedur penerimaan BBM di PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi? 3. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan BBM? Tujuan penulisannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prosedur penerimaan dan BBM pada PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi. Bab 2 landasan teori. Yang pertama, prosedur. Kedua, standar akuntansi pemerintah SAP. 3. Akuntansi pemerintah. Keempat, penerimaan. Kelima, bahan bakar minyak atau BBM. Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut Ratsto 2015, ada dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder. Standar akuntansi pemerintah SAP. SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia, dan berdasarkan peraturan pemerintah 12 tahun 2019 bahwa standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintah. Menurut Arifin Sabin dan Iman Ghazali, akuntansi pemerintah adalah berbagai data akuntansi yang digunakan untuk memberi suatu informasi tentang seluruh transaksi ekonomi serta keuangan yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi dengan tujuan non-profit atau tidak menghasilkan laba. Lalu ada penerimaan. Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output, atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Jenis-jenis penerimaan yaitu 1. Total penerimaan, 2. Penerimaan rata-rata, 3. Penerimaan marginal. Lalu ada bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah Indonesia mengatur tentang BBM melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut diterapkan pada 23 November 2001 dan diberlakukan sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, maka pemerintah mencabut peraturan perundang-undang sebelumnya, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi undang-undang, dan Perpu Nomor 44 Tahun 1960 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Lalu bab 3 pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat PT Pertamina Persero. Pada 10 Desember 1957 perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau Primina. Tanggal tersebut diperingatkan sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960 PT Pertamina berubah status menjadi perusahaan negara PN Permina, kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada 20 Agustus 1968. Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut
menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011 Pertamina menyempurnakan visinya yaitu menjadikan perusahaan energi nasional ke kelas dunia. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan atau di store serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Lalu ada kondisi umum Full Terminal Jambi. Full Terminal Jambi merupakan salah satu unit operasi pendistribusian atau penerimaan, penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM milik PT Pertamina Persero. Full Terminal Jambi dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1959 dengan luas tanah 49.995 meter atau 5 hektar yang berlokasi di Jalan Raden Pamuk nomor 2 Kasang Jambi. Produk yang terdapat di PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi, jenis-jenis BBM atau BBK yang dipasarkan oleh Full Terminal Jambi ialah 1 Pertalite, 2 Pertamax, 3 Pertamax Turbo, 4 Deadlight, 5 Biosolar. Lalu prosedur penerimaan bahan bakar minyak atau BBM pada Pertamina Persero Full Terminal Jambi. Prosedur penerimaan bahan bakar. Operasi penerimaan BBM dilakukan melalui kapal, tanker atau tongkang. Perhitungan volume BBM tersebut berdasarkan hasil sounding yang telah dilakukan sehingga diketahui kapasitas BBM yang ada. Setelah didapatkan hasil perhitungannya, dilakukan pembongkaran ke tangki timbun yang disalurkan melalui pipa-pipa penyaluran. Pada pembongkaran ke tangki timbun juga harus dilakukan pengecekan kualitas berdasarkan warna, bau, suhu, dan densitas tiap suatu jam sekali pada pipa penyaluran. Hal ini penting untuk mengecek dan menghindari terjadinya kesalahan pengisian pada tangki dan menghindari kerugian besar. Penyimpanan bahan bakar yang telah dilakukan pembongkaran dari kapal tanker dilakukan pada tangki timbun. Tangki timbun atau stoker tank ini merupakan tangki yang berfungsi untuk menyimpan minyak mentah atau minyak hasil dari proses kilang, gas, chemical, dan lain-lain. Ikhtisar kebijakan akuntansi pada PT Pertamina. Pertama, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 2, transaksi pihak berelasi. 3, kas dan setara kas. 4, piutang. 5, persediaan. Lalu ada proses pendistribusian, proses penerimaan, penimbunan dan penyaluran atau yang disebut sebagai proses PPP merupakan fungsi utama dari sebuah terminal BBM. Produk BBM yang telah diterima akan ditimbun di area penimbunan Full Terminal Jambi yang selanjutnya akan disalurkan ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Penerimaan BBM, penerimaan produk yang dilakukan oleh terminal BBM Jambi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal tanker. Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses penerimaan adalah 1. Persiapan penerimaan. 1. Melakukan sounding pada saat di kapal sebanyak 5 kali dan mengukur temperatur serta density. Mengambil sampel untuk melakukan pengecekan di laborator. 2. Mengetahui uleg tangki timbun. 3. Melakukan persiapan jalur penerimaan. 4. Persiapan peralatan pengukuran penerimaan, alat ukur, pasta air dan pasta minyak. B. Selama penerimaan. 1. Pemeriksaan visual. 2. Monitor dan volume BBM di tangki timbun penerimaan. C. Setelah penerimaan. 1. Dilakukan pengukuran tangki timbun atau kualitas BBM di tangki timbun penerimaan. 2. Pemeriksaan visual BBM dan store tes laboratorium setiap tangki penerimaan oleh petugas QQ, quality, dan quantity. 3. Setelah selesai maka jalur inlet ditutup kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa 1. PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi memiliki 5 jenis bahan bakar minyak yang disediakan yaitu 1. Pertalite, 2. Pertamax, 3. Pertamax Turbo, 4. Deadlight, 5. Biosolar. Lalu 2. Penerimaan yang dilakukan di PT Pertamina Persero Full Terminal Jambi ada dilakukan melalui kapal tanker atau tongkang yang sumbernya berasal dari kilang maupun terminal transit seperti Tanjung Uban dan Pulau Sabung. 3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan ada 3 macam yaitu 1. Persiapan penerimaan, 2. Selama penerimaan, 3. Selama penerimaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.